Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin katakan begini ya, bahwa para pendeta tes celup itu, ya, pendeta tes celup yang biasa turun naik itu, dulu kan saya aja. Untuk mereka yang sering mengaku bahwa mereka turun naik sorga, mereka harus baca Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tuh, tidak pernah ada. Ya, ngaku-ngaku katanya dibawa ke sorga. Siapa yang mau bawa? Menyembah Yesus saja tidak. Kenapa harus dibawa oleh Yesus? Kan yang disembahkan Tritunggal. Ya kan? Jadi antara menghayal dan ya seperti apa gitu ya, itu beda-beda tipis. Menghayal dan mimpi lah. Naik ke sorga. Siapa mau bawa ke sorga? Nyembah Yesus saja tidak. Enak aja Yesus mau bawa dia ke sorga. Nih saya ulangi lagi, Yohanes 3 ayat 13. Nih para pendeta tercelup nih ya, dan para pengikutnya tuh yang mengaminkan tuh, ini baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hanya Yesus, karena Dia berasal dari sorga. Tentu sorga yang dimaksud adalah Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu yang dimaksud. Jadi fisik ya tidak akan pernah ya bisa ke sorga. Fisik ya. Nah, manusia fisik ya, Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Yesus. Kita akan lihat ya, ada 3 jenis ya katakanlah begitu ya, 3 jenis orang yang pernah ke sorga. Sorga yang tadi yang dimaksud dalam Kisah 7 ayat 49 ya. Caranya apa? Tubuh yang fisik ini ya diubah, ya, seketika diubah gitu ya, menjadi tubuh rohani. Begitu. Baru diangkat ke Firdaus. Ya. Tidak balik lagi ke bumi. Contohnya siapa? Ada Elia. Ya, ada Henok. Ada Musa. Jadi tubuhnya itu, tubuh yang fisik diubah menjadi tubuh rohani. Baru diangkat ke Firdaus. Tidak balik lagi ke bumi. Itu yang pertama ya. Henok, Musa, dan Elia. Yang kedua, tubuh fisik, ya kalau tadi kan diubah. Sekarang tubuh fisik dikuasai roh. Lalu dibawa ke Firdaus. Ya. Bisa balik lagi ke bumi. Begitu. Jadi tubuh yang fisik ya dikuasai oleh roh, dibawa ke Firdaus. Balik lagi ke bumi. Begitu. Itu yang kedua ya. Nah, itu adalah Paulus ya. Contohnya itu Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 4 ya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang
tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Contohnya tadi, kalau yang pertama diubah, ya, tubuh fisik menjadi tubuh rohani, dibawa ke Firdaus, tidak baik lagi. Nah, yang kedua ada, yaitu tubuh fisik dikuasai roh, dibawa ke Firdaus. Itu cara yang kedua, seperti Saulus. Nah, yang ketiga, tubuh fisik dikuasai roh. Nah, ini dikuasai roh, tubuh fisiknya dibawa ke Firdaus. Bukan hanya di Firdaus saja, tetapi dibawa ke sorga, ya, ke Yerusalem baru, dan bisa balik lagi ke bumi. Siapa dia? Yohanes, murid Yesus, yang menulis kitab Wahyu. Jadi caranya apa? Tubuhnya itu dikuasai roh, dibawa ke Firdaus, ke sorga, bawa balik lagi ke bumi. Jadi ada 3 itu, ya. Bukan kayak pendeta Tritunggal, tiba-tiba tubuhnya dibawa ke mana? Ke sorga. Siapa yang mau ngerubah dia? Nyembah Yesus saja enggak. Tritunggal, minta tolong sama Tritunggal. Bapak, minta tolong sama Bapak, bukan sama Yesus. Itu ya bukti bahwa para pendeta Tritunggal yang ngaku-ngaku dibawa ke sorga itu hoak gitu. Karena ini ayatnya, tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga, ya. Selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu Yesus. Nah, kalau yang 3 peristiwa ini itu karena Yesus. Nah, syarat untuk dibawa ke surga ya tadi itu, bahwa mereka adalah penyembah Yesus, begitu. Bukannya main iseng-iseng aja bawa ke surga, enak aja. Jangan mau balik lagi kalau sampai surga. Para pendeta teh celup nih, bikin hoak aja, aneh-aneh aja. Nyembah Yesus enggak, apa enggak, tiba-tiba buat pengakuan dibawa ke surga oleh Yesus. Jadi fisik tidak bisa ke surga, ya, diubah dulu oleh Yesus atau dikuasai roh, baru bisa ke surga. Simple ya. Dan kita lihat, ya, mengenai Yohanes, ya, yang dibawa, yang diperlihatkan surga juga, ya, oleh Yesus, ya. Syaratnya apa? Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi, ya. Jadi, ya, orang tidak perlu lagi oleh Yesus dibawa ke surga selain daripada Yohanes murid Yesus. Kenapa? Kalau ingin tahu surga, cukup baca kitab Wahyu, begitu. Bukannya kalau naik surga, saya turun naik surga, saya kemarin baru dari surga tuh. Ketak, bohong aja, ngimpi kali ya. Jadi ya Bapak Ibu, ya, baca Alkitab. Jadi kalau mereka ngaku-ngaku itu, pendeta celup itu, ngaku-ngaku itu, hayalannya terlalu tinggi itu. Mungkin belum minum obat, ya. Suruh dia baca Alkitab, ya. Wahyu 3, Yohanes 3 ayat 13. Suruh baca dia kitab Wahyu. Kitab Wahyu nggak pernah dibaca, ketakutan sih. Kenapa ketakutan? Karena jelas-jelas dalam kitab Wahyu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Allah yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tetap ada. Itu loh. Itu yang mengatakan Yesus. Kitab Wahyu nggak pernah dibaca, ketakutan.
Kasian ya. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang pernah ke surga ya, selain Dia yang turun dari surga. Kalau orang dibawa ke surga, pasti oleh Yesus. Kalau orang dibawa ke surga, pasti dia penyembah Yesus ya. Kalau orang dibawa ke surga, tentu dengan maksud-maksud untuk memperlihatkan surga seperti yang dilakukan kepada Yohanes ya. Jadi orang kalau ingin tidak perlu lagi orang kalau ingin tahu surga, tidak perlu lagi orang ke surga, melainkan baca kitab Wahyu. Sudah selesai. Satu sumber. Nanti yang satu ngaku, oh saya ketemu, dibawa ke surga ketemu bidadari. Padahal bidadari nggak ada di Alkitab, ya kan? Itu ntar bahaya lagi deh. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.